Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana hari ini? Sudah siap belajar ya? Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita masih di tema 3, kegiatanku. Dan hari ini kita akan masuk pada subtema ketiga, kegiatan sore hari. Anak-anak, Ibu ingatkan kembali sebelum memulai belajar jangan lupa berdoa ya. Dan duduklah dengan sikap yang baik, aturlah jarak antara mata dan bukumu, serta taruhlah bukumu di atas meja dan peganglah pensilmu dengan baik. Hari ini, anak-anak siapkan alat-alat tulis kamu seperti pensil, penghapus, buku paket, dan buku PS-mu. Hari ini kita akan melanjutkan, kamu boleh membuka buku paket kamu pada halaman 74. Judulnya adalah kegiatan sore hari. Sore hari saat yang menyenangkan. Kita bisa menyiram tanaman di halaman, membantu ibu membuat kue di dapur, bisa juga bermain bersama teman, atau mengulang pelajaran. Tapi mandi sore jangan dilupakan. Mandi sore baik untuk kesehatan. Anak-anak, di pelajaran yang sudah lalu kita sudah belajar ya, kegiatan apa saja yang kita sudah lakukan atau biasa lakukan pada pagi hari, dan kegiatan apa saja yang biasa kita lakukan pada siang hari. Masih ingat ya? Hari ini kita akan belajar kegiatan-kegiatan yang biasa kita lakukan pada sore hari. Ya, kegiatan yang biasa kita lakukan pada sore hari seperti ya, kita bisa menyiram tanaman di halaman. Kita juga bisa membantu ibu untuk membuat kue di dapur atau membantu ibu memasak, membantu ibu mencuci piring, membantu ibu untuk menyapu dan mengepel rumah. Dan bukan hanya itu saja, di sore hari kegiatan kita juga bisa mengulang pelajaran di sekolah. Dan ada lagi yaitu mandi sore. Anak-anak, di sore hari juga kita bisa melakukan bermain bersama dengan teman atau bermain bersama dengan keluarga. Banyak hal lagi yang bisa kita lakukan pada sore hari ya. Pastinya kegiatan ini kamu bisa lakukan di rumah kamu masing-masing. Anak-anak, simaklah cerita ini. Matahari mulai condong ke barat. Tanda hari sudah mulai sore. Udara pun terasa semakin sejuk. Anak-anak bermain di halaman. Siti sedang mengulang pelajaran. Ayah Siti menyiram tanaman. Mereka melakukannya dengan senang hati, sebagai rasa syukur atas nikmat sore hari. Nah anak-anak, sama halnya di pelajaran yang sudah lalu bahwa ada juga ciri-ciri pagi hari, ciri-ciri siang hari, dan saat ini kita akan belajar ciri-ciri sore hari. Ciri-ciri sore hari apa saja ya? Yang pertama adalah matahari mulai condong ke barat. Ya, biasanya matahari terbit dari sebelah timur dan matahari terbenam di sebelah barat. Sebelum matahari terbenam, maka mataharinya condong ke arah barat dulu. Ya, pada sore hari, matahari mulai condong ke barat. Selanjutnya, udara terasa semakin sejuk. Ya, itu salah satu ciri-ciri sore hari. Udara pada siang hari sangat berbeda pada sore hari ya. Ketika siang hari udara sangat panas. Nah, ketika sudah mulai sore, maka udara pun terasa semakin sejuk. Dan hari sudah mulai gelap. Ya. Tidak seterang pada siang hari. Ya, sudah mulai gelap. Ada lagi terdengar suara azan maghrib. Nah, itu ciri-ciri sudah sore hari. Dan langit terlihat berwarna oranye kecoklatan. Ketika kamu melihat langit, warna langit terlihat oranye kecoklatan, maka itu adalah ciri-ciri sudah mulai sore.
Dan burung-burung juga sudah mulai berterbangan pulang ke sarang mereka. Ya. Anak-anak, simak cerita di atas. Pelajari kata-kata berikut ini. Bacalah dengan nyaring. Sore, matahari, condong, udara, sejuk, mengulang pelajaran bermain. Lalu temukan kata-kata tersebut pada tabel huruf di samping ini. Tariklah garis mendatar atau menurun pada kata itu. Nah, di situ nanti anak-anak mencari mana kata sore. Nah, nanti kamu tarik garis sampai dengan kata bermain ya. Kamu lakukan di buku paket kamu halaman 76. Setiap orang memiliki kegiatan di sore hari. Antara satu dengan yang lain bisa berbeda. Ya, kegiatan kamu dan teman kamu pada sore hari bisa saja berbeda. Contoh kegiatan yang baik antara lain, mengulang pelajaran di rumah, menyiram tanaman di halaman, membereskan kamar tidur, membantu ibu di dapur, mandi sore, berolahraga. Kebiasaan baik berguna bagi diri sendiri dan orang lain. Apa saja kebiasaan baikmu pada sore hari di rumah? Diskusikan bersama teman tentang kebiasaan di sore hari. Nah, anak-anak, kebiasaan ini ya bisa kamu lakukan atau biasalah kamu lakukan di rumah. Namun, kebiasaan kamu pada sore hari bisa berbeda dengan teman kamu ya. Sekarang pada buku kamu halaman 78, tuliskan hasil diskusimu pada tabel berikut. Diskusi apa? Yaitu pertama, kebiasaan di sore hari. Tadi ada contohnya di buku paket kamu halaman 77. Misalnya, Ani, nama siswanya Ani. Kebiasaan Ani di sore hari apa saja? Contoh kebiasaan Ani pada sore hari yaitu menyiram tanaman, membereskan kamar tidur, membantu ibu memasak, membantu ibu mencuci piring, dan lain sebagainya. Nah, diskusi ini karena kita masih di rumah, diskusi ini kamu bisa lakukan bersama dengan kakak, mama, atau papa di rumah kamu ya. Anak-anak, perhatikan gambar ini. Sore ini Beni bersantai di ruang keluarga. Beni bersantai sambil membuat karya kolase. Kolase adalah contoh karya ekspresi dua dimensi. Berikut contoh karya kolase. Beni membuat kolase menggunakan kertas origami. Awalnya kertas origami disobek-sobek kecil-kecil. Selanjutnya kertas origami ditempel pada bentuk yang sudah disiapkan. Beni membuatnya dengan hati gembira. Nah, sekarang buatlah karya kolase. Buatlah kolase bertema kegiatan sore hari. Nah, anak-anak, ya, kolase ini sama dengan menempel kertas kecil-kecil ya. Misalnya di pelajaran yang lalu kita juga sudah belajar tentang kolase ya. Di sini ada pola buah apel. Nah, caranya disediakan dulu polanya, pola gambarnya. Setelah itu ambil origami, disobek kecil-kecil. Setelah itu, ya, pada pola gambar buah apel diberikan lem. Setelah diberikan lem, kertas yang sudah disobek-sobek tadi ditempelkan di atas kertas yang sudah diberikan lem pada pola buah apel. Nah ya, bisa ya. Ibu percaya di TK pun sudah belajar seperti ini ya. Anak-anak, perhatikan gambar di buku paket kamu halaman 80. Ya. Di sana ada latihan membuat karya kolase. Nah, pasti di rumah kamu sudah memiliki origami ya. Bukan hanya origami saja. Jika kamu susah untuk mendapatkan origami, kamu bisa membuat dari kertas apa saja silahkan. Bisa daun kering silahkan. Nah, kamu membuat karya kolase pada halaman 80 ya. Itu temanya sore hari.
Udin dan teman-teman suka bermain lempar dan tangkap bola di sore hari. Sore ini mereka bermain tangkap bola di lapangan. Perhatikan gambar cara Udin menangkap bola. Apakah kamu suka bermain lempar tangkap bola? Ya, ini adalah salah satu permainan yang menyenangkan ya. Perhatikan cara menangkap bola. Ya, tangannya dibuka. Ketika bolanya dilempar, maka bolanya ditangkap dengan dua tangan. Usai bermain tangkap bola, Udin pulang ke rumah. Udin segera mandi sore. Setelah rapi, Udin mengulang pelajaran membaca. Udin belajar menyusun huruf menjadi kata. Ayo bantu Udin menyusun huruf menjadi kata. Di pelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang menyusun huruf menjadi kata. Pada buku paket kamu halaman 82, kamu menyusun huruf-huruf tersebut menjadi kata yang benar. Contoh yang pertama, S, R, O, E. Ketika disusun huruf-huruf tersebut menjadi satu kata sore. Nanti demikian dengan huruf-huruf di bawahnya kamu susun dengan baik. Sore yang menyenangkan. Sore hari ayah Beni pulang dari kantor. Beni dan ibunya sangat gembira. Ayah Beni membawa oleh-oleh. Betapa senang hati Beni. Ibu menyambut ayah dengan senyum. Beni membawakan tas ayah ke dalam. Ibu menyiapkan teh manis. Beni membantu ibu membawa kue. Ayah Beni merasa senang. Mereka merasa gembira dan bersyukur. Anak-anak, ini adalah cerita keluarga Beni ya. Di buku kamu pada halaman 84, di sana ada latihan. Yang pertama, siapakah yang baru pulang dari kantor? Jawabannya kamu dapatkan dari bacaan pada halaman 83. Di bacaan yang tadi, siapa yang baru pulang dari kantor? Yang baru pulang dari kantor adalah ayah Beni. Demikian dengan nomor 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya masih di halaman 84. Lengkapi kalimat berikut ini. Pilihlah kata-kata dalam kotak. Nah, melengkapi kalimatnya dengan cara pilih jawabannya pada kotak yang sudah tersedia. Misalnya pada nomor 1, ibu membuat titik-titik yang lezat. Kira-kira jawaban titik-titiknya adalah kudapan. Ya. Jadi ketika dibaca, ibu membuat kudapan yang lezat. Nomor 2, 3, 4, dan 5 kamu lakukan di buku paket kamu halaman 84. Saat di rumah sore hari, kita harus menunjukkan kebiasaan baik. Setiap keluarga mempunyai aturan yang harus dipatuhi. Jika setiap anggotanya mematuhi aturan, rumah terasa tenang dan nyaman. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Sampaikanlah pendapatmu. Apakah gambar tersebut menunjukkan kebiasaan baik atau bukan? Sampaikan alasanmu. Di sini anak-anak perhatikan ada dua gambar. Yang pertama adalah gambar A dan yang kedua adalah gambar B. Ya. Kita sudah belajar tentang sikap yang baik atau aturan yang baik yang harus kita patuhi di rumah. Ya, misalnya aturan saat makan di rumah, aturan yang baik yang bisa kita lakukan di rumah, misalnya membantu orang tua, ya, itu juga adalah aturan yang harus dipatuhi. Namun di gambar ini, coba perhatikan. Gambar A itu adalah gambar anak yang berebut mainan. Nah, apakah itu kebiasaan yang baik atau aturan yang baik? Gambar B itu adalah membantu ibu membawakan tas. Apakah itu kebiasaan baik atau aturan yang baik yang harus dipatuhi?
Menurut anak-anak, gambar manakah kebiasaan yang baik? Ya, betul, gambar B. Kenapa gambar B? Alasannya apa? Karena ya, membantu ibu membawakan tas. Ya, kalau gambar A itu adalah gambar kebiasaan yang tidak baik. Setelah mandi sore, Benny bermain di kamarnya. Sambil bermain, Benny belajar berhitung. Dia menghitung benda-benda yang ada di kamar. Anak-anak, di sini ada beberapa benda ya. Ada kelereng, ada spidol, mobil-mobilan, dan buku tulis. Ya, perhatikan. Kelereng ada 15. Spidol berwarna ada 12. Mobil-mobilan ada 11. Buku tulis ada 12. Benny membandingkan banyak benda-benda itu. Ya, perhatikan ya anak-anak. Kelereng Benny lebih banyak daripada mobil-mobilan. Penjelasannya adalah kelereng tadi ada 15, sedangkan mobil-mobilan hanya 11. Jadi, 15 lebih dari 11. Jika dibalik, yaitu 11 kurang dari 15. Demikian dengan gambar yang di bawahnya. Mobil-mobilan Benny lebih sedikit dari buku tulis Benny. Di mana mobil-mobilan ada 11, sedangkan buku tulis ada 12. Penjelasannya adalah 11 kurang dari 12 atau 12 lebih dari 11. Kerjakan soal-soal berikut. Tentukan dengan kurang dari atau lebih dari. Ya. Di sini ada beberapa benda. Kamu mengisi titik-titiknya menggunakan kata kurang dari atau lebih dari. Kamu lakukan di buku paket kamu halaman 88 dan halaman 89 ya, sebagai latihan. Sama juga dengan halaman 90 ya. Halaman 89 beri tanda centang mana yang lebih banyak. Untuk halaman 90, mana yang lebih sedikit diberikan centang ya. Siti mengajak teman-teman bermain tangkap bola. Dalam permainan ada aturan bagi penangkap bola. Ia harus membuat kalimat sebelum melempar bola ke teman lain. Mereka membentuk dua barisan yang saling berhadapan. Mereka melempar bola kepada teman di barisan depannya. Anak yang dapat menangkap bola dengan baik akan mendapat nilai 1. Kalau dia bisa membuat kalimat, mendapat nilai tambahan 1 lagi. Yang paling banyak mendapat nilai itulah pemenangnya. Mereka bermain dengan gembira. Nah, ini adalah permainan yang menyenangkan ya. Bermain sambil belajar. Buatlah kalimat dari kata-kata berikut ini. Contohnya adalah kata sore. Dari kata sore, kamu membuat satu kalimat. Misalnya, saya mandi sore hari. Demikian dengan kata selanjutnya. Kamu lakukan di buku paket kamu halaman 92. Usai bermain, teman-teman Siti pulang ke rumah. Siti juga masuk ke rumahnya. Siti beristirahat sambil asik mengerjakan karya kolase. Siti membuat kolase dari sobekan-sobekan kertas origami. Kolase yang dibuat Siti tentang kegiatan sore hari. Anak-anak, pada buku paket kamu halaman 93, kamu juga bisa membuat karya kolase ya, seperti yang sudah kita pelajari tadi.
Ibu sedang memasak di dapur. Siti membantu ibu menyiapkan peralatan makan. Siti mencoba menghitung banyaknya peralatan dapur ibu. Siti menghitung jumlah piring, sendok, dan garpu. Siti juga menghitung mangkuk dan gelas yang ada di rak piring. Inilah hasil hitungan Siti. Ya. Siti menghitung di dapur ada mangkok. Mangkok berjumlah 14. Piring berjumlah 16. Garpu berjumlah 16. Gelas berjumlah 19. Serta sendok berjumlah 20. Sambil memasak, ibu mengajukan pertanyaan kepada Siti. Ayo, bantu ibu menjawab pertanyaan-pertanyaan ibunya. Perhatikan buku paket kamu pada halaman 96. Anak-anak, kamu bisa menjawab pertanyaan ini sesuai dengan buku paket tadi halaman 94 dan 95. Mana yang lebih banyak, sendok atau piring? Perhatikan, di sana tadi ada jumlahnya masing-masing. Mana yang lebih banyak, sendok atau piring? Perhatikan sendok. Sendok ada 20, sedangkan piring ada 16. Yang lebih banyak adalah sendok. Ya, nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 kamu kerjakan di buku paket kamu halaman 96. Urutkan gambar di bawah ini, lalu susunlah cerita berdasarkan gambar yang kamu susun. Anak-anak, di sini ada 4 gambar. Gambar-gambar ini belum tersusun dengan baik. Oleh karena itu, kamu memberikan nomor dulu. Misalnya gambar yang pertama yang mana, kamu tulis di kotaknya pertama atau nomor 1. Lalu, di bawah gambarnya, kamu menulis ceritanya. Contoh dari gambar itu, perhatikan. Kira-kira mana gambar yang pertama? Gambar yang pertama dari gambar itu adalah gambar anak yang bermain bola. Nanti kamu tulis nomor 1 di situ. Setelah itu di kotak bawahnya, kamu membuat cerita. Kamu ceritakan gambar itu ya. Misalnya, Beni, Udin, dan Edo sedang bermain bola di halaman atau di lapangan. Ya, demikian dengan gambar selanjutnya. Anak-anak, kamu pasti punya kebiasaan sore hari. Ya. Tulislah kebiasaanmu di sore hari pada lembar berikut ini. Buatlah gambar sesuai isi cerita. Pada buku paket kamu halaman 98, di sana ada satu tempat untuk menulis. Kamu menulis cerita kamu pada sore hari dan kamu bisa membuat gambar atau menghias cerita itu dengan gambar. Ya. Kamu bisa lakukan di buku paket kamu halaman 98. Kita harus bersikap baik ketika di rumah. Kita harus mengikuti aturan di rumah. Kita harus menghormati dan menyayangi orang tua. Orang tua adalah yang membiayai hidup kita. Mereka bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Mereka bekerja dengan penuh semangat. Oleh karena itu, kita harus menghormati orang tua. Ketika orang tua pulang kerja, kita menyambutnya dengan sikap yang santun. Anak-anak, ibu percaya bahwa mama papa kamu ya ada yang bekerja ya. Anak-anak, aturan yang baik yang bisa kamu lakukan di rumah adalah menghormati kedua orang tuamu. Kenapa kita harus menghormati orang tua kita? Kita sebagai anak ya sudah dipelihara, kita sudah diberikan kebutuhan ya, kebutuhan biaya hidup kita oleh orang tua. Mama papa sudah bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan kita, bahkan kebutuhan keluarga. Setiap hari papa mama pergi bekerja penuh dengan semangat untuk memenuhi kebutuhan kita. Oleh karena itu, sebagai anak,
kita wajib menghormati orang tua. Selain orang tua ya memenuhi kebutuhan kita, orang tua juga adalah orang yang mengasihi kita, yang melahirkan kita, yang membesarkan kita. Oleh karena itu, bersikap baiklah dan bersikap santunlah terhadap orang tuamu ya. Itu adalah sikap yang baik. Anak-anak, di sini berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan cara yang baik menyambut orang tua. Berilah tanda silang pada cara yang kurang baik. Jadi, biasakanlah menyambut orang tua dengan baik saat mereka pulang kerja, ya. Bisa ya? Ya. Anak yang pintar, anak yang hebat pasti bisa melakukannya. Anak-anak, di buku paket kamu halaman 101, perhatikan contoh soal berikut ini. 15 lebih dari 12. Tanda lebih dari, perhatikan tanda yang ada di bawahnya. Mulutnya menghadap ke kiri. Di bawahnya 12 kurang dari. Tanda dari kurang dari, mulutnya menghadap ke kanan. Sebagai latihan, perhatikan buku kamu pada halaman 101. Ya. Berilah tanda kurang dari atau lebih dari. Memakai tanda ya. Baik. Anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu berharap kamu masih tetap semangat belajar ya. Baik, sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat.